pesawat angkut berat A400M milik TNI Angkatan Udara kembali menunjukkan perannya sebagai aset strategis ketika diterjunkan membawa 15.685 kg bantuan logistik menuju Aceh, provinsi yang menjadi tanah kelahiran saya. Wilayah ini tengah berupaya bangkit setelah diguncang bencana. Dan percepatan pemulihan sangat bergantung pada seberapa cepat serta tepat bantuan dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengiriman logistik dalam jumlah besar ini dilakukan pada Jumat 28 November 2025 sebagai langkah cepat menanggapi kebutuhan mendesak di lapangan. Setiap muatan yang dibawa A400M merupakan kebutuhan vital yang telah diprioritaskan untuk mendukung kelangsungan hidup warga terdampak. Di dalam pesawat ini, terdapat 10 koli perahu karet yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, serta 30 koli tenda yang akan digunakan sebagai penampungan sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, A400M juga membawa 250 koli mie instan dan lebih dari 7.000 kg ransum yang menjadi sumber konsumsi utama di berbagai titik pengungsian. Mengutip unggahan dari akun Instagram @militer.udara pada 29 November 2025, misi ini dimulai dari Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta dan berakhir di Lanut Sultan Iskandar Muda di Aceh. Pangkalan tersebut kini berfungsi sebagai pusat distribusi utama, memastikan seluruh bantuan dapat segera dialirkan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Kecepatan pengiriman menjadi fokus utama, mengingat kondisi di lapangan yang menuntut suplai segera. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Nyoman Suatnyana, menjelaskan bahwa pengerahan A400M merupakan keputusan yang didasarkan pada kemampuan angkutnya yang luar biasa besar. Dengan daya angkut masif dan jangkauan yang luas, pesawat ini mampu mempercepat proses pendistribusian bantuan sehingga waktu tempuh dapat ditekan seminimal mungkin. Ia menekankan bahwa dalam situasi darurat, setiap detik yang terlewati dapat mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan warga terdampak. Karena itu, pemanfaatan A400M menjadi elemen strategis yang memungkinkan bantuan tiba tepat waktu, dalam jumlah besar, dan siap disalurkan begitu mendarat. Misi ini juga memperlihatkan bagaimana TNI AU terus berkomitmen menjalankan tugas kemanusiaan dengan standar operasi yang terukur, profesional, dan responsif. Seluruh upaya ini menjadi bagian penting dari rangkaian percepatan pemulihan yang diharapkan mampu mengembalikan stabilitas, mobilitas, serta rasa aman bagi masyarakat Aceh yang tengah berjuang menghadapi dampak bencana. Di berbagai titik pengungsian, para relawan bersama aparat setempat tengah berupaya memastikan setiap bantuan yang tiba dapat disalurkan secara merata. Tantangan di lapangan tidak ringan, mulai dari akses jalan yang rusak hingga cuaca yang kerap berubah ekstrim. Kondisi ini membuat proses distribusi harus dilakukan dengan perencanaan matang, agar tidak ada wilayah terpencil yang terlewat dari jangkauan bantuan. Di beberapa daerah, warga masih bertahan di area terbuka, karena rumah mereka mengalami kerusakan berat. Tenda yang diangkut A400M menjadi harapan sementara untuk memberikan tempat berlindung dari hujan dan angin malam yang menusuk. Anak-anak, lansia, dan keluarga dengan kondisi rentan menjadi prioritas utama dalam penanganan, karena merekalah yang paling terdampak dan memerlukan perlindungan paling cepat. Tim medis juga bergerak cepat menilai situasi kesehatan masyarakat di lokasi bencana. Banyak dari mereka yang mengalami kelelahan, dehidrasi hingga gangguan kesehatan akibat stres dan kondisi lingkungan yang penuh keterbatasan. Kehadiran ransum dan suplai makanan instan membantu memastikan kebutuhan energi harian penduduk tetap terpenuhi sembari menunggu distribusi logistik tahap berikutnya. Sementara itu, aparat TNI AU dan para petugas lapangan terus melakukan koordinasi intensif
untuk memastikan alur pengiriman selanjutnya bisa berjalan lebih cepat dan lebih tertata. Setiap laporan dari lapangan menjadi dasar penting untuk menentukan prioritas bantuan berikutnya, terutama bagi wilayah yang mengalami kerusakan paling parah atau belum mendapat suplai memadai. Dalam situasi seperti ini, peran transportasi udara menjadi sangat vital, tidak hanya karena kecepatannya, tetapi karena kemampuannya menjangkau daerah yang sulit ditembus kendaraan darat. A400M dengan kapasitas besar dan kemampuan operasi di berbagai medan kembali menjadi tulang punggung transportasi logistik yang mampu membawa harapan besar bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa paling sulit dalam hidup mereka. Di sisi lain, upaya pemulihan infrastruktur dasar mulai digerakkan meski kondisi lapangan masih penuh tantangan. Petugas teknis berusaha memperbaiki jaringan listrik yang padam, sementara tim lain mencoba memulihkan pasokan air bersih yang sangat dibutuhkan warga. Proses ini tidak selalu berjalan lancar karena banyak fasilitas yang rusak parah, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga tambahan untuk dapat kembali berfungsi. Di sejumlah wilayah, warga masih harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan air bersih atau layanan medis darurat. Situasi ini menambah beban psikologis masyarakat yang sudah terlebih dahulu kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan kerabat dekat mereka. Kehadiran para relawan dan aparat yang bekerja tanpa henti menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi warga yang mencoba tetap tegar menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Pada saat yang sama, komunikasi antara pusat kendali operasi dan para petugas lapangan terus dijaga agar setiap langkah dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat sasaran. Setiap laporan mengenai wilayah yang belum mendapatkan suplai bantuan menjadi perhatian utama karena keterlambatan sedikit saja bisa berdampak pada keselamatan warga yang sedang berjuang bertahan hidup. Suasana di pangkalan udara tempat bantuan didistribusikan memperlihatkan betapa besar skala operasi kemanusiaan ini. Deretan kendaraan, relawan, petugas medis, serta anggota TNI yang bergerak cepat menciptakan gambaran nyata tentang upaya bersama untuk mempercepat pemulihan Aceh. Tidak ada jeda panjang, tidak ada waktu untuk menunda, karena kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berjalannya hari. Di tengah segala keterbatasan ini, semangat gotong royong tetap menjadi fondasi utama. Warga lokal, meski dalam keadaan sulit, tetap berupaya saling membantu, berbagi informasi, dan menguatkan satu sama lain. Kehadiran bantuan yang dibawa A400M memberi mereka secercah harapan bahwa kondisi akan perlahan membaik, dan bahwa mereka tidak menghadapi cobaan ini sendirian. Sementara itu, tim pemetakan bencana mulai mengumpulkan data kerusakan secara lebih mendetail. Mereka meninjau wilayah yang terdampak paling parah untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan mendesak dapat diidentifikasi dan ditangani sesegera mungkin. Proses ini tidak mudah karena beberapa daerah masih sulit dijangkau, baik akibat jalan yang terputus maupun kondisi tanah yang labil setelah bencana. Di perkampungan terpencil, sejumlah keluarga masih mengungsi di area terbuka karena belum mengetahui kapan mereka dapat kembali ke rumah masing-masing. Anak-anak tidur dalam kondisi seadanya, sementara para orang dewasa berusaha menjaga agar keluarga tetap aman dari cuaca malam yang dingin dan lembab. Kondisi ini membuat distribusi tenda dan perlengkapan darurat menjadi prioritas, karena setiap malam tanpa tempat berlindung menambah beban fisik dan emosional warga. Para tokoh masyarakat setempat turut membantu petugas mendata warganya satu persatu. Mereka memastikan tidak ada yang terlewat dalam proses pendistribusian logistik, terutama lansia yang tidak dapat bergerak jauh dan keluarga dengan bayi atau anak kecil. Kesadaran bahwa sebagian warga mengalami kesulitan untuk mengakses titik distribusi membuat para relawan harus menyisir lorong-lorong kecil dan medan sulit hanya untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Di pangkalan udara, aktivitas tidak pernah berhenti. Setiap kedatangan pesawat membawa gelombang baru harapan, namun juga menambah beratnya tanggung jawab untuk memastikan bantuan tersalurkan secara merata. Tim bongkar muat bekerja tanpa henti,
seringkali mengorbankan waktu istirahat demi menjaga ritme distribusi yang harus terus berjalan cepat. Mereka memahami betul bahwa setiap keterlambatan, sekecil apapun, dapat berdampak langsung pada kondisi warga di lapangan. Pada sisi lain, para tenaga medis mulai melaporkan meningkatnya kasus kelelahan dan tekanan emosional pada pengungsi. Lingkungan bencana yang penuh ketidakpastian membuat banyak warga mengalami kecemasan, terutama mereka yang belum mengetahui kondisi rumah atau anggota keluarga yang terpisah saat evakuasi. Konseling darurat mulai diberikan di beberapa titik pengungsian, berupaya memberikan dukungan psikologis agar masyarakat tetap kuat menghadapi situasi yang berat ini. Dalam suasana penuh keprihatinan ini, setiap elemen yang terlibat dari TNI AU, relawan, tenaga medis, hingga warga setempat terus bekerja dengan tekad yang sama, memastikan bahwa tidak ada satupun warga yang merasa ditinggalkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jajaran TNI, serta seluruh pihak terkait yang telah memberikan bantuan dan perhatian penuh kepada masyarakat Aceh. Dukungan dan kerja keras Bapak-Bapak sekalian menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam menghadapi masa sulit ini. Semoga setiap langkah dan pengabdian mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.